Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Senang sekali saya Suli Sesa bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam Bincang Sehat. Nah, pada edisi kali ini spesial, saya berada di Dokter Praktek Mandiri, Dr. Gigi Nunung Setiawati, yang berlokasi di Salatiga, tepatnya di Jalan Pahlawan nomor 36 Salatiga. Tema kita kali ini, karena narasumbernya adalah Dokter Gigi ya, seputar kesehatan gigi dan mulut. Langsung kita sapa narasumber kita, Dr. Nunung. Dr. Nunung, apa kabar? Baik, Pak Sulis. Sehat. Alhamdulillah. Dok, wah ini sebelum kita ngobrol tentang kesehatan mulut dan gigi itu saya masuk ke halaman praktek Dr. Nunung itu Salatiga sendiri sudah adem. Masuk sini tambah adem, Dok. Banyak tanaman bunga-bunganya, Dok ya. Saya penggemar tanaman. Penggemar tanaman. Yeah. Nah, kita bisa bayangkan kalau seorang dokter di sela-sela kesibukannya yang padat itu masih menyempatkan waktu untuk merawat tanaman. Ya, tanaman aja dirawat ya, bunga apalagi gigi kita yang vital ya, Dok ya. Iya. Bagi dokter, tanaman itu memiliki nilai apa, Dok? Sehingga dokter di tengah kesibukannya itu bisa meluangkan waktu untuk merawat tanaman bunga ya, Dok ya. Yeah. Tanaman berbagai jenis yang ada di halaman dokter. Iya. Kalau untuk saya, karena kesibukan saya, kalau pagi saya harus bekerja di pemerintahan, kemudian kalau setelah pulang dari kerja hanya sempat beristirahat sejenak untuk praktek sore, saya menyukai tanaman untuk ya sekedar refreshing, tetapi kemungkinan nanti ketika saya sudah pensiun mungkin itu akan berguna untuk kedepannya sebagai hobi ataupun mungkin bisa menghasilkan juga gitu Pak Sulis, seperti yang sekarang. Hobi jadi rezeki ya, Dok. Iya, hobi jadi rezeki. Tanaman itu kan juga mengandung ketenangan ya, Dok ya. Itu dibutuhkan seorang dokter ketika praktek ya, Dok. Itu ada impactnya nggak, Dok ya, selama dokter menekuni sebagai dokter gigi dan juga hobinya merawat tanaman itu, Dok? Ya, jadi ketika merawat tanaman itu kan butuh kesabaran. Jadi ketika saya di praktek, saya juga harus memiliki kesabaran karena berbagai pasien itu kan lain-lain, lain-lain ya sifatnya, mungkin kesabarannya juga terutama untuk anak-anak. Jadi kita harus lebih sabar, kita harus menimbulkan ada rasa empati kita kepada pasien. Mereka datang ke sini banyak yang dengan kesakitan, jadi harus dengan sabar, harus dengan tenang, dengan senyum untuk supaya mereka tidak tambah sakit gitu, Pak Sulis. Betul. Ini merawat tanaman dari kecil sampai gede itu kan butuh kesabaran yang tinggi ya, Dok ya. Kalau nggak sabar, kalau pas nyabut gigi nggak ucul-ucul itu nanti kasihan pasiennya. Baik, Dok, bicara soal kesehatan gigi dan mulut ya khususnya, apa kita sebagai masyarakat awam, Dok, yang perlu kita jaga kesehatan dan kebersihan agar gigi dan mulut kita senantiasa sehat dan tidak terkena pada virus atau penyakit ya, Dok. Jadi ditekankan mulai sejak dini, Pak Sulis. Sebetulnya saya mengedukasi pasien-pasien saya ketika mereka yang sudah berkeluarga periksa, ajaklah anak-anak untuk periksa supaya ketika anak-anak itu butuh penanganan, mereka sudah terbiasa dengan lingkungan dokter gigi gitu, dan menekankan kepada mereka untuk memelihara kesehatan gigi dan mulutnya secara benar. Yang pertama, misalnya sikat gigi sehari 2 kali minimal, sehari 2 kali ya, pagi setelah sarapan, dan yang paling penting adalah malam sebelum tidur gitu. Karena ketika kita tidur, self cleansing di dalam mulut itu kan berkurang. Jadi air ludah kita berkurang, itu proses asam di dalam mulut ketika masih ada sisa-sisa makanan bercampur dengan air ludah itu menimbulkan suasana asam di dalam mulut dan menimbulkan karies. Itu yang menyebabkan tadi apa, Dok? Self cleansing. Self cleansing. Apa itu, Dok? Self cleansing itu adalah air ludah ketika kita misalnya makan, berbicara itu akan lebih banyak berproduksi, itu akan secara khusus membersihkan di dalam mulut sendiri untuk self cleansing di gigi kita. Itu ketika siang mungkin habis makan, tapi kalau malam berkurang. Iya, kalau malam ketika kita istirahat tidur itu berkurang. Nah, itu dampaknya apa tadi, Dok? Itu menimbulkan suasana asam di dalam mulut karena di dalam air liur kita itu ada bakteri atau mikroorganisme yang ketika bercampur dengan sisa makanan itu akan menimbulkan jadi suasana asam. Asam itu yang akan melarutkan email pelindung utama gigi kita. Dok, ada sebuah ungkapan, ini mitos atau betul, mungkin dokter nanti bisa menjelaskan. Kalau kebanyakan atau keseringan sikat gigi nanti jadi tipis itu giginya, Dok. Kalau itu enggak sih. Itu dulu saya waktu kecil gitu, Dok.
Harusnya lebih bagus ya dok ya? Iya. Atau gimana dok? Sebetulnya ketika kita menggosok gigi dengan baik dengan benar itu sebetulnya tidak akan mengikis gigi karena seperti sikat gigi kemudian pasta gigi itu sudah ada ukurannya, maksudnya itu akan aman kita pakai gitu. Nah, ukuran atau parameternya yang benar itu gimana dok? Yang mensikat gigi baik dan benar itu yang benar seperti apa dok? Iya, ketika kami mengajarkan ke anak-anak karena memang fokus dari awal untuk menurunkan nilai angka karies di Indonesia, terutama mungkin juga di kota Salatiga itu adalah mengurangi angka karies pada anak-anak. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak sikat gigilah seperti bendera kita. Apa warna bendera kita? Merah putih. Jadi arahnya ke arah dari gusi ke gigi. Gusi kita kan merah nih Pak Sulis. Gigi kita putih. Jadi kayak bendera supaya anak-anak ingatnya gampang. Jadi disikat atas bawah merah dan putih gitu. Atas bawah ya. Iya. Jadi dari arah gusi ke gigi, dari arah merah ke putih. Gini ya dok ya. Iya. Dulu saya pernah diajari muter gitu, bener gak dok? Untuk muter boleh juga karena itu akan memberikan istilahnya pijatan di gusi. Tapi cuma badan aja ya. Iya, gusi itu butuh pijatan juga Pak Sulis supaya aliran darah di dalam gusi itu lancar juga, sehat gusi kita. Gitu. Dok, nah itu kan cara menyikat gigi yang benar ya dok ya. Nah kalau sikat giginya sendiri katanya ya harus ada ininya, apa istilahnya, batas kadaluarsanya. Kalau sudah jerawut-jerawut itu, itu malah justru akan merusak gigi kita ya, betul ya? Iya, karena ketika bulu-bulu sikat sudah tidak teratur itu kan akan kemana-mana. Jadi tidak menggosok giginya tidak akan rata. Jadi pilihlah yang ujungnya kecil supaya gigi kita. Ujungnya kecil. Iya, ujung sikat gigi kecil supaya bisa menjangkau di ujung. Kalau tidak biasanya gigi kita akan rusak di paling ujung itu biasanya banyak. Yang gigi bungsu yang atas itu karena tidak bisa tersikat. Kalau ujungnya besar. Jadi pilih yang ujungnya kecil, bulunya halus, lembut gitu. Wah, ini kalau dokter gigi itu langsung lihat gigi pasien, paling ujung gusi itu rusak, ini pasti cara milih waktu beli sikat giginya salah ini. Ya dok ya? Iya, saya menyarankan untuk orang dewasa supaya memakai sikat gigi anak-anak untuk yang ujung, tapi untuk yang depan pakai sikat gigi biasa. Berarti harus punya double? Ya, lebih baik begitu Pak Sulis. Kalau gusi yang kecil? Kalau biar bisa menjangkau sampai ke ujung. Tapi ketika mau yang tengah ganti? Iya, boleh ganti. Ya agak boros sedikit. Tapi untuk perawatan gigi kan kalau sudah rusak lebih mahal. Jadi boros sedikit untuk disikat nggak apa-apa. Daripada boros di perawatan giginya nanti. Idealnya itu paling ganti sikat itu seminggu paling sekali? Tidak sekitar 3 bulan itu sudah harus ganti. 3 bulan? 3 bulan sekali. Saya kok kadang 1,5 bulan itu udah batang jebret-jebret itu. Berarti terlalu kekuatannya terlalu besar itu mungkin Pak Sulis. Terlalu keras juga bisa membuat gigi kita. Nanti kadang-kadang gusinya jadi turun karena resorpsi terlalu tekanannya terlalu keras untuk gusinya. Saya pernah itu periksa dok, itu udah dokternya, wah ini masnya ini sikat gigi, sikatnya kadang sudah jerawut-jerawut, udah bulunya udah pating apa itu namanya jeprak itu ya. Masih dipakai, makanya ini giginya sama apanya gusinya dok ya. Agak nganu ini ya. Wah iya juga betul. Pelajaran ini ya. Jadi sikat, cara menyikat, kemudian sikat giginya, alatnya juga harus benar ya dok ya. Nah, penyakit apa dok yang biasanya timbul jika kita tidak memperhatikan kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut kita? Iya, yang pertama pasti gigi berlubang Pak Sulis. Gigi berlubang. Paling sakit itu ya dok ya? Ya, kalau sudah sampai di pulpa giginya itu akan sakit, bahkan sampai sempat bengkak. Kemudian setelah gigi berlubang biasanya karang gigi. Karang gigi itu yang hitam atau kuning-kuning di antara gigi itu banyak juga gitu Pak Sulis. Itu akibatnya ya dok? Kalau mulut sendiri dok, itu sama aja? Kalau mulut ya biasanya kalau tidak cocok dengan pasta giginya biasanya akan sariawan. Sariawan ya? Iya, karena mikrobiologi di dalam mulut itu sudah dibuat dari yang di atas, pencipta kita itu seimbang. Ketika kita tidak tahan dengan salah satu mungkin pasta gigi yang terlalu banyak kandungan deterjennya, mikrobiologi dalam mulut jadi tidak seimbang. Itu akan menimbulkan sariawan. Kalau gigi berlubang sendiri itu harus ditambal atau saya lihat itu cukup ada juga yang ditetesi kadang apa itu dok? Atau dikasih bawang gitu ya? Iya itu gimana itu benar? Sebaiknya itu, dok? Gini Pak Sulis, sebaiknya ketika gigi sudah berlubang walaupun itu masih kecil atau titik
hitam segera ditambal, diperiksakan ke Ditambal, dokter ya. karena dokter gigi akan lebih tahu iya. seberapa dalam walaupun titik kecil seberapa dalam gigi itu sudah berlubang. Iya. Jadi jangan dibiarkan sampai kita bisa melihat sendiri lubangnya. Wih, Gitu. Kalau kita lihat sendiri kan lubangnya sudah besar nih. shock nanti kita, Dok. Iya, nanti jadi sudah terlalu parah, perawatannya akan lebih lama. Gitu. ya dok itu kalau sakit gigi itu bisa menjalar kalau nggak segera ditangani itu bisa kemana-mana itu dok? Iya, Bisa? bisa. Karena mulut kita ini adalah pintu pertama untuk segala macam penyakit bisa masuk juga, Pak Sulis. Iya, Jadi iya. ketika gigi berlubang itu kan bakteri bisa masuk melalui lubang itu karena di dalam gigi kan ada saluran saraf dan pembuluh darah. Iya. Itu yang bisa mengakibatkan bisa ke jantung, bisa kadang-kadang kita pegel jadi pegel-pegel gitu bisa. Oh, Gitu atau bisa bikin pegel-pegel juga ya? bisa. Karena ada beberapa pasien ketika sudah dicabut giginya, ketika giginya itu berlubang, itu jadi pegel-pegelnya juga berkurang, hilang gitu. Jadi memang itu pintu utama mulut gigi kita. Jadi kalau gigi kita berlubang itu jangan main-main dikasih apa gitu ya dok ya? Jangan Dimasukin nanti berbahaya. bawang atau apa gitu ya? Iya. Memang enak ya dok, efek pertamanya mungkin agak enak gitu ya Iya. dok? Tapi itu tidak menyembuhkan. Iya, jangan jadi dokter sendiri Pak Sulis, Iya, berbahaya. Betul dok. Iya. Eman-eman itu gigi ya dok ya. Kan Iya. ada ungkapan dok ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi saya mending nggak usah dok. Nggak usah dua-duanya ya Mas Iya, Sulis nggak ya. usah. Jangan. Jangan. Wah sakit gigi itu susah, nggak cuma cekot-cekotnya tapi juga kita tersiksa, nggak bisa Iya. makan apa aja dok. Iya. Jadi ketika kita sakit gigi juga jangan mengobati sendiri. Iya, gitu. iya, iya. Karena kita tidak tahu keadaan, misalnya kita punya sakit ma, gitu. Oh, oke. Ternyata kita minum obat yang kita beli sendiri, itu ada efek sampingnya ke lambung kita. Iya, iya, Itu akan memperparah semuanya malah Iya. gitu. Jadi mending kita periksa ke dokter gigi atau ke layanan kesehatan yang lain. Oke, jadi jangan coba-coba, jangan disarankan beli ini dulu saya mandi itu. Ya, misalnya Pakai temannya apa juga itu. pakai ini bisa Iya. gitu, tapi kan lain gitu Betul. keadaan kondisi seseorang dengan yang Nah, lain. ngomong-ngomong kita harus selalu kontrol ya dok ya. Salah satunya ke dokter praktek mandiri. Dulu istilahnya klinik ya dok ya. Sekarang dokter praktek mandiri. Dokter Gigi Nunung Setiawati di Jalan Taman Pahlawan nomor 36 Salatiga. Nah, sekarang saya itu berada di ruang prakteknya dokter Nunung. Nah ini dulu saya waktu bahkan sampai kuliah dok, ya gak takut dok. Teman saya malah lebih parah lagi, udah duduk kabur dok, mau dicabut dokternya kaget, dokternya masuk ngambil perlengkapan masuk loh pasiennya Pasiennya malah hilang. kabur. Saya yang nganter jadi gak enak, akhirnya saya yang diperiksa dok. Ya dok, jadi ini tempat prakteknya dokter Nunung. Ini ada juga hiasan, ini anak-anak ya dok ya, untuk psikologi biar anak-anak tidak trauma, tidak takut ya dok ya. Apa saja dok fasilitas yang ada di prakteknya dokter Nunung ini dok? Iya, saya jadi fasilitas yang ada, saya bisa melayani untuk pembersihan karang gigi, kemudian perawatan untuk perapikan gigi, gitu Pak Sulis, untuk protesa gigi, misalnya yang Protesa? ompong, ya, Apa itu? protesa itu gigi tiruan. Karena kan kalau saya bilang Gigi palsu bukan? Iya, gigi palsu. Oh, Tapi istilahnya- bayarnya nanti jangan pakai uang palsu Pak Sulis. Oh iya. Jadi kami Iya. menyebutnya protesa. Iya, protesa ya. atau gigi tiruan. Oke, Itu oke. kami melayani. Kemudian di DPM kami, Iya. kami juga melayani pasien BPJS. Oh gitu, Pak oke, Sulis. iya. Full ya dok ya berarti ya? Iya. Oke, kalau protesa itu rata-rata yang sudah ompong ya? Iya. Sepuh dan anu ya? Iya, tapi anak-anak anak-anak juga? muda yang kecelakaan misalnya, Oh, iya. atau itu bisa juga, atau giginya patah karena jatuh, itu bisa pakai selongsong gigi. Gitu, Mas. Teman saya ini yang di depan kita dok, ini dulu petinju dok, ini Oh, juga gitu pakai ya? protesa dok. Tapi tumbuh sendiri sudah berkembang lagi. Karena kalau Biasanya sudah kalau gemuk gini giginya bagus Pak Sulis. Oh, gemuk gini. Karena sel kencingnya akan berjalan terus. oh gitu ya dok Iya, ya? karena biasanya makan terus ya Pak. Iya iya. Jadi ukuran tubuh itu juga bisa berpengaruh terhadap ini kesehatan gigi ya dok ya? Apa? Itu biasanya kami dengan teman-teman hanya mengira-ira, tapi Oh. banyak betulnya gitu Pak Sulis. Iya. Ketika kami periksa sekolah dengan anak-anak Iya. gitu, ketika yang badannya agak gemuk gitu, Iya. giginya biasanya bagus. Oh, oke. Iya. Wah, berbahagialah teman saya ini ya yang ada di depan ini giginya sehat berarti ya dok ya.
Dok, ini kan tren di kalangan anak muda khususnya ya dok ya. Nggak tahu itu ikut artis atau gimana ya. Sekarang kan banyak tren pasang behel, kawat gigi. Itu fungsinya apa dan apa manfaatnya sebenarnya dok? Ya sebetulnya behel itu adalah untuk merapikan gigi, gitu ya. Jangan hanya ikut-ikut gitu. Ketika temannya pakai, padahal kita giginya rapi, kita ikut pasang gitu enggak boleh, Pak. Karena ketika alat itu dipasangkan, behel itu dipasang di gigi, dia menggerakkan gigi-gigi itu, Pak. Jadi ketika sudah rapi, oklusinya sudah normal, sudah bagus, enggak usah ikut pasang, enggak usah ikut-ikut tren anak-anak sekarang yang pasang behel gitu. Jadi behel itu digunakan untuk merapikan gigi-gigi. Gitu, Pak Suli. Behel sama kawat beda ya dok ya? Kalau kawat itu yang bisa dilepas-lepas, tapi kalau behel itu kan itu ditempel tuh manik-maniknya, bracketnya nempel di gigi, jadi itu perlu dikontrol. Ketika dipasang sembarangan, tidak dikontrol akan merubah posisi anatomi gigi-gigi kita. Kalau kawat fungsinya sama juga? Fungsinya sama, cuma akan lebih efektif pakai behel. Oke. Kalau behel itu berapa waktu pemasangannya, berapa lama dok? Sampai berapa? Tergantung kasusnya juga. Dan ketika kasus berat, sesuai dengan kompetensi saya, ketika kasus itu berat, saya tidak akan mengerjakan karena itu bukan kompetensi kami. Gitu sebagai dokter gigi praktek yang umum gitu. Harus kami rujuk atau kami diskusikan dengan dokter spesialis orto gitu Mas Suli. Jadi misalnya kalau hanya giginya agak maju sedikit atau tidak rapi sedikit yang tidak mempengaruhi rahang, posisi rahang itu kami berkompeten untuk merawat behel gitu Mas Suli. Jadi nggak semua dokter ya dok ya, nggak semua terus terima tentang wah ini cuan, nggak juga. Nggak boleh begitu Mas Suli, nggak boleh. Kita harus tetap memperhatikan etika di dalam melayani pasien juga. Nah, ini teman saya ini juga mau pasang kawat dok, saya suruh beli behel aja di toko bangunan dok, lebih murah ya dok ya, kan lebih murah ya. Karena kalau pasang behel itu kadang-kadang pasien susah untuk makan segalanya, mungkin bisa diterapkan untuk diet gitu sedikit. Gitu ya. Jadi wah ini apa istilahnya pelajaran baru ini ya. Kalau pengen diet memang pakai behel ya, tapi mahal juga ya dok ya? Iya Pak, behel itu mahal Pak. Mahal dok ya? Dok kalau ngomong-ngomong soal fasilitas ini apa saja nih dok? Bisa dijelaskan ini di belakang saya ini jelas nih untuk tempat periksa pasien. Ini dental unit. Apa namanya dok? Dental unit. Dental unit. Jadi kursi tempat duduk pasien, itu lampunya, itu ada lampu yang masih saya tutup plastik itu Pak. Itu untuk bleaching, pemutihan gigi. Plastik memang sengaja ditutup plastik supaya tidak berdebu Pak. Oke. Saya kira baru beli beli ini. Nah ini ada pasien bor untuk scaling ada semua di sini. Bor juga dok? Ya, scaling itu untuk bersihan karang gigi. Jadi itu, sudah 1 unit. Wah itu saya lihat itu kalau nganu belum udah lihat nganunya linu dok saya dok. Linu dok ngeri. Gitu ya Pak. Iya. Dan ini yang biasa dipakai dokter untuk sosialisasi ya dok ya. Saya mengedukasi dengan anak-anak dengan memakai boneka supaya mereka tidak takut Pak Suli. Soalnya ketika kami mengedukasi tidak hanya bisa dengan kata-kata, dengan anak-anak pendekatan dulu dengan boneka gitu. Dan saya harus lihat juga ketika anak-anak itu masuk ruangan saya takut, saya tidak akan melakukan tindakan apa-apa dulu supaya anak itu mengenal dokter giginya, mengenal lingkungan, saya perkenalkan alat-alat saya gitu. Betul. Nanti kalau takut dia akan trauma berkepanjangan ya dok ya. Dan jangan memaksa. Saya selalu pesankan kepada orang tua juga, jangan menakut-nakuti anak ketika anak itu nakal, misalnya tidak mau makan, nanti disuntik loh sama dokter, nanti dicabut loh giginya gitu. Itu jangan. Nanti anak-anak akan takut kepada kami. Iya betul. Jadi ini boneka ini bukan pajangan ini saya. Ini propertinya dokter Nunung ini kalau sosialisasi tentang kesehatan dan perawatan gigi dan mulut ya dok ya. Ke sekolah-sekolah ya dok ya. Iya, saya kebetulan bekerja di pemerintahan, mengampu yang sekolahnya banyak Pak. Jadi SD-nya ada sekitar 59 SD. Jadi kami melakukan rutin pemeriksaan gigi ke SD. Dok, fasilitas apa sih yang
bisa membuat nyaman pasien datang berobat ke sini ke DPM Dr. Nunung di Jalan Taman Pahlawan nomor 36 Salatiga ini, Dok? Iya, kami menyediakan reservasi untuk pasien-pasien melalui WhatsApp, Pak. Oke. Nah, jadi misalnya, Dok, saya mau datang supaya tidak lama menunggu. Iya. Saya mau datang jam sekian gitu. Oke. Jadi kami akan reservasikan dulu. Gitu, Oke, nanti nomor reservasinya boleh ya, Dok ya? Atau Siapa? disebutkan boleh ya, Dok ya? Boleh. Boleh disebutkan, Dok, nomor reservasinya? Boleh reservasi ke kami Iya. 081 0821 maaf Iya. 0821 Iya. 34 955 445. Oke, nanti bisa dilihat di bawah ini ya. Nah, ini Bisa di jalan. bawah ya. Iya. Iya. Dok, ini khusus untuk pasien ya yang reservasi bisa, yaitu memudahkan pasien. Apalagi kemudian yang bisa diperoleh oleh pasien yang berobat atau datang ke tempat prakteknya Dr. Nunung. Ya, kami juga bisa melayani pasien dengan misalnya konsultasi online, Pak. Oh, Ya, konsultasi online kami juga akan jawab. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa sekolah, Iya. tapi itu khusus antara DPM dengan sekolah ya, Pak. Iya. Jadi kami menyediakan pemeriksaan gratis untuk siswa-siswa, kemudian pelayanan yang misalnya untuk pencegahan. Jadi misalnya giginya belum berubah, Iya. kami istilahkan dengan imunisasi gigi. Imunisasi gigi, Iya, saya baru untuk tahu anak-anak. ini. Ya, Oh, jadi oke. diberi lapisan floor gitu Iya. supaya gigi itu nantinya tidak berlubang. Oh. Gitu. Jadi di Salatiga ada beberapa sekolah yang sudah bekerja dengan kami, gitu, DPM kami. Itu imunisasi gigi itu sejak dini ya, Dok ya? Iya. Sekolah ya, Dok ya? Iya. Kalau sudah seperti saya udah Nggak bisa, ya? Pak. Nggak bisa ya, Nggak Dok bisa, ya? Pak. Aduh, pantas ini sering berlubang terus, Dok ya? Iya, karena menjaga supaya anak-anak nantinya kedepannya giginya tidak berlubang. Gitu. Oke. Jadi biasanya dilakukan di usia-usia dini, sekolah-sekolah dasar gitu, Iya, Pak. iya. Dok, sekarang ini kan makanan dan minuman itu kan beragam ya, Dok ya. Manis-manis itu kan Iya. juga berpengaruh terhadap Iya. kesehatan gigi dan mulut kita ya, Dok Iya. ya. Nah, yang paling banyak memang itu akibat makanan dan minuman ya, Dok ya. Sebetulnya Apa gimana, Dok? kan anak-anak kalau dilarang misalnya jangan terlalu banyak makan coklat, Iya. es itu kan tidak mungkin, Pak. Betul. Jadi saran dari kami itu biasanya boleh kamu makan es, boleh kamu makan coklat, boleh makan roti, tapi setelah itu kamu minum air putih. Oh, Supaya itu oke, oke, mengurangi yang lengket-lengket menempel di gigi. Iya, iya, iya. Bagus lagi sikat gigi ya, Dok? Iya, tapi kan tidak mungkin, Pak. Anak-anak kemana-mana disuruh sikat gigi. Oh ya, kalau di sekolah nggak nih ya, Dok ya? Ya, kalau di sekolah sih Bisa kami ya? biasanya kami pesankan. Oke, Biasanya oke. setelah jam istirahat makan gitu, Sikat cobalah diajak sikat gigi gitu. Oke, Karena di oke. Jepang begitu, Pak. Oh, Iya, di iya. Jepang anak-anak itu disuruh membawa sikat gigi sendiri, setelah makan mereka akan sikat gigi. Paling banyak apa, Dok? Keluhan anak-anak terutama, Dok ya? sakit Terutama gigi. ya kalau anak-anak tetap gigi berlubang, Pak. Gigi berlubang. Iya. Karena orang tua di rumah kadang tidak mencontohkan, hanya menyuruh anak-anak untuk sikat gigi di malam hari, tapi orang tuanya enggak. Nggak melaksanakan. Iya. Oke, oke. Sebaiknya sih semua. Ya, Dok. Kemudian apa lagi, Dok, yang perlu ditekankan khususnya di tingkat dini, Dok, untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi ini, Dok? Jadi untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi, anak-anak dibiasakan juga untuk makan buah dan sayur, karena itu kan banyak berserat, Pak, Iya, iya, dan iya. tidak menempel, tidak Iya. terlalu lama menempel di gigi, Pak Suli. Betul. Jadi ketika anak-anak banyak makan buah dan sayur, tidak makan terlalu banyak kue, coklat, itu giginya pasti akan sehat. Iya, iya, Gitu, iya. karena tidak terlalu sisa makanan tidak terlalu lama menempel di gigi. Itu penting ya, Dok? Iya. Buah itu ya? Iya, Dok, buah ya? dan sayur selain untuk menjaga kesehatan gigi juga kesehatan tubuh toh. Betul, Ya. betul. Nah, ini kembali lagi ke tempat prakteknya Dokter Nunung ini ya. Ini ruang praktek dalamnya ya, nyaman. Di luar juga nggak kalah nyaman. Ini juga banyak tanaman halaman juga luas ya, Dok ya. Iya. Ini anak-anak juga bisa bermain Bisa, di Pak. halaman ya, Dok Iya. ya. Ini jadi bisa membawa suasana mood anak-anak terutama, karena kalau orang tua mau nggak mau itu ya karena sudah nggak kuat, kalau sudah sakit gigi ya mau nggak mau ya harus Iya. berani ya, Dok ya, Iya. sudah nggak ada takut. Tapi kalau Iya. anak-anak itu kan gitu ya, Dok ya. Iya.
Kalau orang tua sendiri kebanyakan gigi berlubang atau apa dok ini keluhannya dok yang kalau orang tua biasanya gigi berlubang yang sudah parah dan harus digunakan sabut. Kemudian setelah sabut sih selalu kami sarankan untuk membuat tadi gigi tiruan Pak, protesa supaya pengunyahannya tetap maksimal gitu. Nah kalau pengunyahan itu kan kadang kita sering pakai karena kebiasaan sebelah kanan terus gitu, itu juga pengaruh ya dok iya, ya? Pak. Jadi ketika kita hanya mengunyah di satu sisi yang tidak ya Pak, saya tekankan yang tidak untuk mengunyah itu pasti akan banyak karang giginya. Oke. Karena self cleansing tadi air ludahnya akan lebih banyak di sisi yang untuk mengunyah. Dok, untuk kontrol ke dokter periksa khususnya itu secara rutin sebaiknya kita ke dokter gigi datang itu berapa bulan sekali atau setahun berapa kali? Iya, pemeriksaan gigi itu untuk yang rutin biasanya 6 bulan sekali. Ada keluhan ataupun tidak ada keluhan sebaiknya 6 bulan sekali tetap kontrol ke dokter gigi. Kalau apa itu namanya pembersihan dok yang karang-karang? Pembersihan karang gigi biasanya kalau yang sedikit yang nggak banyak Pak Sulis itu juga setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau yang banyak saya sarankan untuk setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Oke. Teman saya Mas Dika itu pakai ini karbol dok. Nggak boleh ya dok ya. Nanti jadi celing Pak. Iya celing, pinginnya biar sehat gitu loh dok. Ini kan nggak boleh ya dok ya. Nggak boleh, ini penting, ini harus dijaga kesehatannya. Nah, dok, pesan ini dok untuk para masyarakat khususnya dan para orang tua ya, agar kesehatan gigi ini penting, nggak kalah pentingnya dengan tubuh kita yang lain. Karena ternyata tadi kan dokter bilang bahwa mulut di gigi kita itu adalah pintu pertama mensaring ya dok ya, memfilter ketika apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini vital sekali ya dok. Apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan dokter khususnya untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut kita? Iya, pesan saya untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, Bapak Ibu biasakanlah bersama-sama dengan putra-putri di dalam keluarga untuk menyikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Jadi jangan hanya anak-anak yang dituntut untuk menyikat gigi sebelum tidur, tetapi mari ajalah semua keluarga menyikat gigi sebelum tidur. Kemudian kontrol atau periksa gigi rutin setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Walaupun tidak ada keluhan ini ya Pak Sulis ya. Rutin gitu ya. Rutin. Ada atau tidak keluhan. Iya. Dan ajaklah anak-anak sedini mungkin untuk berkunjung ke dokter gigi supaya ketika anak-anak butuh tindakan, anak-anak akan lebih nyaman dengan lingkungan dokter gigi. Iya, biarpun anak tidak mengalami sakit gigi, diusahakan ketika orang tuanya kontrol juga diajak aja. Ini mengenalkan ya dok ya, mengikis biar sudah biasa. Ketemu dokter Nunung, nggak kaget dan nggak takut ya dok ya. Nah, satu lagi dok, ini pesan untuk pemilihan pasta gigi khususnya dok. Kan banyak nih yang beredar pasta gigi menawarkan ini bisa bikin celing putih, ini bisa memperkuat karang gigi. Sebaiknya seperti apa dok kita memilih pasta gigi? Iya, pasta gigi yang baik adalah yang biasa kita gunakan, itu cocok gitu, tidak menimbulkan misalnya sariawan. Tetapi ketika kita sering timbul sariawan, pakailah pasta gigi yang busanya sedikit. Saya tidak menyebut merek ya, cuma busa sedikit gitu. Busa sedikit. Walaupun rasanya tidak seger. Biasanya kalau kurang afdol kalau banyak busanya banyak kayaknya tidak bersih. Padahal ketika kita sikat gigi tanpa pasta gigi pun sebetulnya boleh. Oke. Tapi mengurangi bau dok kalau nggak ada. Kalau tidak ada sisa makanan tidak akan bau Pak. Tidak akan bau. Oke. Jadi sisa makanan itu yang menimbulkan bau ya dok ya. Oke, itu penting ya, perlu dicermati ya pemirsa. Baik, Dokter Nunung, terima kasih waktunya sudah ngobrol bersama kita Jawa Pos TV terkait dengan kesehatan mulut dan gigi dok. Semoga ini bisa memberikan edukasi bagi pemirsa Jawa Pos TV bagaimana kita menjaga dan merawat kesehatan gigi dan mulut kita ya. Iya Pak Sulis. Dokter Nunung, terima kasih Dokter Nunung. Sama-sama Pak Sulis. Sukses dan sehat selalu. Sehat selalu Pak Sulis. Selamat merawat gigi pasien, warga Salatiga dan juga tanamannya dok. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita di Bincang Sehat bersama dengan Dokter Nunung Setiawati, dokter gigi. Alamatnya di Jalan Taman Pahlawan nomor 36 Salatiga. Kalau Anda punya masalah, keluhan ataupun ingin memeriksakan secara rutin kesehatan mulut dan gigi Anda, silakan Anda datang ke
Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi Nunung Setiawati di Jalan Taman Pahlawan nomor 36 Salatiga. Saya Suli Sesa pamit undur diri, sampai jumpa.